Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Senin 10 Mei 2021. Dalam OTT itu, KPK mengamankan 10 orang, termasuk Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, yang diduga terkait korupsi lelang jabatan di lingkup Pemkab Nganjuk. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya Kori Olivia sudah bersama dengan Wana Alamsyah, peneliti Indonesia Corruption Watch. Halo Mas Wana, apa kabar Mas? Halo, selamat siang Mbak Kori, kabar baik. Mas Wana, KPK sudah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi lelang jabatan di Pemkab Nganjuk. Berdasarkan LHKPN yang tercatat di KPK, total harta kekayaan Rahman mencapai 116 miliar rupiah. Bagaimana komentar Mas Wana mengenai kasus ini, Mas? Ya, dalam konteks ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kemudian ada potensi penyalahgunaan wewenang yang paling besar dilakukan oleh kepala daerah terkait dengan jual beli jabatan. Kita mungkin bisa merujuk terlebih dahulu di dalam konteks regulasi. Kalau kita bicara tentang regulasi di dalam aturannya, itu kita melihat bahwa yang menjadi pemegang kuasa dalam konteks kebijakan ASN ini merupakan kepala daerah begitu. Nah, dari sini permasalahan muncul. Bagaimana kemudian potensi jual beli jabatan ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun begitu. Kalau dari catatan ICW misalkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 kasus jual beli jabatan ini kami mencatat ada beberapa setidaknya lah ya, ada 16 kasus korupsi yang terjadi terkait dengan jual beli jabatan. Lalu kemudian tersangka yang ditetapkan sebagai orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu sebanyak 41 orang dengan nilai suap sekitar 14,9 miliar. Nah, KPK dalam konteks tersebut menangani 7 kasus di dalam konteks jual beli jabatan. Setidaknya ini yang terpantau oleh ICW begitu. Nah, kalau kita coba menelusuri lebih lanjut siapa saja sebenarnya aktor-aktor yang terlibat di dalam konteks korupsi jual beli jabatan, ini kami melihat polanya pelakunya merupakan atau berasal dari kepala daerah begitu. Kita mungkin bisa sisir satu persatu begitu dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Misalkan di tahun 2017 kami menemukan salah satu kasus yang melibatkan Bupati Dompu dan ditangani oleh kepolisian terkait dengan kasus dugaan korupsi di CPNS begitu. Lalu kemudian di tahun 2017 KPK menangani kasus dugaan suap jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Nganjuk juga begitu. Taufikur Rohman. Sebenarnya kalau kita bicara tentang jual beli jabatan di lingkup Kabupaten Nganjuk, ini bukan kali pertama. Karena kita mengingat bahwa 2017 Taufikur Rahman ini bukan hanya terlibat di dalam konteks jual beli jabatan, tapi juga KPK telah menggunakan pasal pencucian uang karena diduga uang hasil korupsi tersebut diputar begitu. Lalu kemudian di tahun 2017 lagi Bupati Klaten ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sri Hartini. Lalu kemudian di tahun 2018 kita menemukan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, ini juga terlibat di dalam kasus korupsi jual beli jabatan. Lalu kemudian Bupati Jombang, ada Nyono Suharli. Lalu kemudian ada juga di tahun 2019 mantan Wali Kota Medan, Tengku Zulmi Edin. Begitu di dalam konteks tersebut bukan hanya kasus jual beli jabatan saja, tapi juga kasus pengadaan barang begitu. Dan terakhir di tahun 2019 kita mengetahui bahwa Bupati Kudus Muhammad Tamzil ini juga terlibat di dalam pengadaan barang di dalam suap beli jabatan. Nah, dari sejumlah profil yang kami temukan begitu, kami melihat bahwa ada kecenderungan kepala daerah ini berpotensi sangat besar untuk melakukan korupsi jual beli jabatan begitu. Sebab tadi secara regulasi kepala daerah lah yang menjadi aktor
dalam mengelola ASN-ASN ini, begitu Mbak. Lalu apa nih yang harus dilakukan supaya tidak kecolongan terus seperti ini, Mas? Ya, sebenarnya salah satu hal yang bisa diperkuat begitu di dalam konteks internal daerah itu adalah penguatan inspektorat. Karena kan kita sampai saat ini melihat bahwa ada kecenderungan kerja-kerja inspektorat ini belum optimal. Mengapa? Karena ada relasi kuasa ketika temuan yang ditemukan oleh inspektorat ini sulit untuk ditindaklanjuti sebab ada kondisi di mana laporan tersebut itu disampaikan kepada kepala daerah. Pertanyaannya kemudian, jika temuan tersebut itu melibatkan kepala daerah, bagaimana proses selanjutnya? Begitu. Sehingga ini yang menjadi salah satu dilematis. Sehingga kalau tidak salah, di dalam PP 72 tahun 2019 kalau tidak salah, terkait dengan peran-peran inspektorat dan juga kerja-kerja pengawasan, ini dibuat satu eselon tersendiri berkaitan dengan jika ada dugaan kasus korupsi yang terjadi di inspektorat, ini kepala daerah tidak boleh melakukan intervensi. Namun kemudian sejak aturan tersebut diteken begitu, kami pun juga belum melihat terobosan-terobosan yang bombastis begitu dari inspektorat terkait dengan temuan yang diduga melibatkan kepala daerah. Ya, kalau kita bicara soal strategi pemberantasan korupsi, kalau menurut Mas Wana sendiri, bagaimana sih efektivitas OTT KPK dalam menyelamatkan uang rakyat? Ya, jika kita bicara tentang efektivitas OTT, sebenarnya kita perlu mendudukan bagaimana fungsi pemberantasan korupsi, yakni upaya penindakan dan juga pencegahan, ini berjalan secara paralel begitu. Nah, bukan hanya kesinambungan pencegahan dan penindakan saja, tapi kemudian bagaimana kerja-kerja OTT ini juga dilanjutkan dengan pengembangan kasus yang lebih dalam. Nah, problem yang menjadi salah satu masalah, meskipun ini bukan masalah yang besar begitu, karena perlu ada political will dan juga keseriusan dari pimpinan KPK tentunya. Bagaimana kemudian menindaklanjuti OTT ini hingga melibatkan ke aktor-aktor yang paling tinggi begitu, aktor-aktor yang berpotensi untuk dikenakan kembali. Saya ambil contoh dalam konteks OTT yang dilakukan oleh KPK terkait dengan kasus Edi Prabowo misalkan, OTT tersebut telah dikembangkan begitu. Ada salah satu orang yang dipanggil sebagai saksi di beberapa informasi, dipanggil oleh KPK, tapi kemudian orang tersebut tidak datang begitu. Kalau tidak salah, Sekjen KKP ini dipanggil oleh KPK, tapi kemudian tidak datang. Nah, ini yang menjadi persoalan bagaimana kemudian proses-proses tindak lanjut dari OTT ini dapat secara efektif menangkap atau memeriksa orang-orang yang diduga turut terlibat dalam kejahatan korupsi ini. Begitu, Mbak. Apakah ICW punya data, Mas, berapa nilai OTT sepanjang sejarah KPK? Dalam konteks nilai OTT kami belum melakukan kompilasi, tapi setidaknya kami memiliki jumlah kuantitas kasus dan juga tersangka. Setidaknya dari 2016 hingga 2020 ya, kami mencatat ada sekitar 94 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dengan menggunakan metode OTT begitu, dan juga tersangkanya sebanyak 364. Tapi kemudian memang yang perlu menjadi catatan di dalam konteks OTT ini adalah bagaimana kemudian peran KPK dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor besar begitu, besar dalam tanda kutip begitu ya. Kita bisa membandingkan misalkan bagaimana kemudian kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK itu dengan menindak kasus korupsi yang melibatkan menteri, kepala lembaga negara, misalkan seperti KPU kemarin, politisi, dan lain-lain begitu. Jika kita bandingkan dengan beberapa penegak hukum lainnya,
dalam catatan ICW data tersebut itu tidak sebanding begitu. Artinya KPK lebih banyak menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang memang itu sudah sesuai dengan kewenangannya terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor yang besar begitu. Ya, kalau kita bicara korupsi di Indonesia seolah-olah memang tidak ada habisnya ya Mas ya. Ya. Menurut Mas Wana, hukuman apa yang paling sesuai untuk para koruptor agar menimbulkan efek jerah? Ya, ini sebenarnya kita selalu, kami selalu maksudnya ICW selalu mengkampanyekan kepada pemerintah atau mendesak kepada pemerintah untuk mengenakan pasal pencucian uang atau merampas aset koruptor begitu. Sebab menurut kami hal tersebut merupakan salah satu jalan untuk membuat jera para koruptor begitu. Karena mungkin kita sampai saat ini masih mendengar narasi bahwa perlu ada hukuman mati bagi koruptor. Tapi ICW dalam konteks tersebut menolak karena ketika kita berbicara tentang kejahatan korupsi, kita juga bicara tentang kejahatan yang beririsan dengan sektor ekonomi begitu. Sehingga yang penting untuk dilakukan adalah bagaimana kemudian aparat penegak hukum menggunakan instrumen pencucian uang untuk merampas aset para koruptor. Karena kalau berdasarkan catatan ICW, instrumen pencucian uang yang digunakan oleh penegak hukum per tahun 2020 ini tidak signifikan. Dari sebanyak 440 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, ini hanya ada 3 kasus korupsi yang menggunakan pasal pencucian uang begitu. Artinya apa? Artinya penegak hukum hingga saat ini pun juga belum memiliki fokus pada perampasan aset begitu. Sedangkan kalau kita bicara tentang regulasi pun perampasan aset ini juga masih dalam RUU begitu. Yang mana kami pun juga belum melihat bagaimana keseriusan pemerintah dalam upaya efek jerak koruptor gitu. Dan ini yang perlu dimaksimalkan menurut kami karena bagaimanapun juga jangan sampai statement Presiden Joko Widodo yang mengkritik penegak hukum mengenai jangan terlalu jumlah kasus korupsi itu bukan hal yang penting, tapi berapa banyak uang yang dapat diselamatkan. Tapi kemudian instrumennya saja belum digodok atau belum disahkan oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi begitu, belum dibahas. Bagaimana mungkin instrumennya saja untuk merampas asetnya ini belum dibahas, tapi kemudian sudah ada demand yang tinggi. Sehingga salah satu jalan yang bisa dilakukan oleh penegak hukum adalah menggunakan instrumen pencucian uang begitu. Dan ini yang selalu kami dorong di dalam sejumlah kesempatan agar ketika kita bicara tentang efek jera koruptor, kita bisa melihat bagaimana kemudian mereka ketika keluar dari lapas yaitu tidak memiliki sumber daya ekonomi lagi begitu. Ketika aset yang dimiliki oleh koruptor ini belum dirampas, mereka dengan leluasa begitu menggunakan sumber daya ekonominya untuk misalkan membeli sel mewah begitu yang sudah kita ketahui secara bersama di tahun 2017 tahun 2018. Jadi sebenarnya sumber daya ekonomi itulah yang harus dirampas oleh negara agar efek jera yang ditimbulkan atau yang diberikan kepada koruptor ini pun juga terlihat begitu. Karena sampai saat ini pun kami juga belum melihat upaya pemerintah dalam memberikan efek jera pada koruptor. Begitu, Mbak. Baik, Mas Wana. Terima kasih Mas Wana untuk waktunya. Sukses selalu Mas Wana. Terima kasih banyak Mbak Kori. Selamat siang. Selamat siang. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Wana Alamsyah, peneliti Indonesia Corruption Watch. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.